saya Fadimatul Firdaus. Saya mahasiswa STIM Putra Bangsa, Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan mewawancarai pelaku bisnis yang bernama Pak Hanif Farmadi dari Kebumen yang mempunyai usaha bawang goreng. Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Hanif. Yang pertama, untuk sejarah atau profil singkat usaha bawang goreng yang Bapak kembangkan. Sejarah berdirinya bawang goreng punya saya itu berawal saat saya bekerja di salah satu toko swalayan di Kebumen. Saat saya masih bekerja, banyak konsumen yang bertanya, di sini ada bawang goreng nggak mas? Nah, dari situlah saya berpikir untuk membuat bawang goreng. Sampai sekarang, ya itulah yang membuat saya ingin berjualan bawang goreng. Selain itu, apakah Bapak berkeinginan untuk bisnis yang lain itu atau enggak? Sebenarnya pengen, tapi untuk saat ini belum kepikiran produk yang lain. Yang kedua itu untuk modal awal usaha bawang goreng ini dari mana? Misal dari pinjam atau Bapak sudah menyiapkan sebelum usaha ini dikembangkan? Saya kan membuat produk bawang goreng ini masih pada waktu posisi masih bekerja di toko swalayan tersebut ya. Jadi menggunakan modal emang gajian saya saat itu. Dan bukan minjem dari misal salah satu bank, itu enggak. Emang dari tabungan saya sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses produksi yang Bapak kerjakan selama sehari atau sebulan beserta tahapan-tahapan dalam pembuatan bawang goreng? Untuk proses produksinya itu sendiri, pertama itu saya membeli bawang goreng di pasar ya, bukan di petani. Setelah itu kita kupas, masih manual, nggak pakai mesin. Terus habis dikupas kita cuci dengan air bersih yang mengalir. Setelah itu kita iris menggunakan mesin. Setelah diiris kita sekalian ditaburi garam ya. Kita emang bahannya cuma bawang merah sama garam aja. Setelah itu kita goreng. Setelah digoreng kita tiriskan minyaknya dengan menggunakan spinner. Habis itu kita timbang dan bungkus. Dari kita produksi sehari itu 6 kilo ya per hari. Itu bawang merah mentah. Setelah digoreng itu menyusut sekitar 60-70%. Jadi sekitar ya 1 sampai 1,5 kilo lah. Nyusutnya agak banyak banget. Sebulan kita bisa produksi sekitar, kalau sebelum COVID ya, itu kalau seminggu 24 kilo. Jadi kalau sebulan itu sekitar 24 kali 4 96 kilo ya. Itu sebelum COVID. Tapi setelah COVID itu nurunnya drastis banget. Ya seminggu itu sekitar 12 kilo lah. Jadi sebulan sekitar 48, turun 50%. Kalau biasanya itu berapa sumber daya manusia yang terkait? Kalau SDM-nya kita masih dipegang oleh 2 orang, saya dan istri saya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem marketing yang Bapak Hanif lakukan? Kalau sistem marketing sendiri itu kita pasarannya ke toko modern. Ya hampir seluruh toko modern kita sudah masukin, sekitar ya 6-7. Contohnya di sekitar sini toko apa aja? Toko Jadi Baru Kebumen, PI Karanganyar, Mitra Gombong, sama PI Group, semua masuk. Bagaimana sistem pencatatan keuangan yang selama ini Bapak Hanif? Kalau sistem keuangan kita udah ada pembukuannya sendiri. Misal dari modal awal itu 3 juta, ada pemasukan, pengeluarannya kita udah jelas dalam pembukuan. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa omset yang bisa diperoleh dalam 1 hari atau 1 bulan?
Kalau omset sendiri itu per bulan sebelum pandemi kita nyampe 4 juta. Semenjak pandemi kita nurun drastis sampai 50% itu sampai 2 juta, malah sekarang ini malah 1 juta. Sangat jauh sekali dari yang kita harapkan. Yang selanjutnya, hambatan-hambatan yang Bapak Hanif alami selama pandemi atau sebelum pandemi itu coba tolong di... Kalau sebelum pandemi hambatannya paling karena kita membeli masih di pedagang ya, bukan di petani, jadi harganya terlalu lebih tinggi. Kalau saat pandemi banyak kendala-kendala yang kita hadapi ya, pasti itu dari belinya masih juga udah masih mahal, juga sekarang berdatangan kompetitor-kompetitor yang harganya jauh lebih murah. Biasanya kan dalam menjalankan bisnis itu ada kemudahan ya Pak. Menurut Bapak selama ini kemudahan apa saja yang Bapak peroleh dari usaha bawang goreng ini? Mungkin selama ini yang bikin saya mudah dalam menjalankan bisnis ini karena dulu saya pernah bekerja di salah satu toko swalayan Kebumen, jadi ilmu marketingnya punya ya, jadi punya kenalan dari SPG, SPB, MD, sales, jadi ilmu marketingnya ada, jadi dalam memasukkan ke toko-toko yang jadi target saya itu lebih mudah. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Hanif yang sudah meluangkan waktunya dalam wawancara ini. Apa pesan-pesan Bapak kepada mahasiswa STIE Putra Bangsa? Untuk pesan-pesan buat mahasiswa STIE Putra Bangsa, kalau mau menjalankan bisnis itu jangan takut. Kebanyakan orang mau memulai usaha itu karena takut permodalan. Modal itu bukan yang utama dalam menjalankan bisnis. Misal kita nggak punya modal, kita berpikir gimana caranya kita punya modal, ya dari pinjam atau kita mengeluarkan dari uang tabungan kita sendiri, itu bisa membantu dalam masalah permodalan. Terus kita jangan pantang menyerah dalam menjalankan bisnis. Biasanya kalau bisnis itu awalnya pasti kita gagal. Banyak dari para pengusaha bisnis itu yang awal-awal itu pasti gagal. Jangan sampai kita karena satu kali gagal kita menyerah. Misal kita 7 kali gagal, kita harus 8 kali bangkit. Pokoknya kita harus jaga konsisten dalam menjalankan bisnis, karena kesuksesan itu adalah kegagalan yang tertunda. Demikian video wawancara yang dibuat untuk memenuhi tugas kuliah pengantar bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.